Ketipak ketipung suara gendang bertalu-talu, pura-pura bingung hati di dalam siapa yang tahu. Sobat Tuah dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat. Nah Sobat Tuah, bertemu kembali bersama saya Alang Tuah. Nah mungkin Sobat Tuah bertanya-tanya mengapa saya berbusana pakaian Melayu. Nah seperti yang saya katakan di video sebelumnya, bahwasanya hari ini saya akan mengajak Anda untuk belajar pantun dan juga lebih mengenal apa itu telangkai. Kita akan berjumpa kembali bersama Bapak Ahmad Irfan Tanjung sebagai pelestari adat budaya Melayu. Ikuti terus keseruan kami tetap di channel Arbasman TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Tuah dimanapun Anda berada. Nah seperti yang saya janjikan kemarin, bersama saya Alang Tuah, saya akan mengajak Anda kembali bertemu dengan pelestari budaya adat Resa Melayu, yaitu Bapak Ahmad Irfan Tanjung. Nah kali ini kita akan membahas tentang pantun mengantarkan pengantin. Nah, hadir bersama kita yaitu Bapak Ahmad Irfan Tanjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya nih, Pak? Alhamdulillah, berkat doa kalian sehat. Alhamdulillah. Nampak memang makin semangat, makin hari makin semangat aja, Pak. Mantap. Alhamdulillah. Nah, Pak Irfan, banyak mungkin pertanyaan yang sudah masuk di komentar kita di video kita sebelumnya. Iya. Ada yang mengatakan, Alhamdulillah. Ada yang mengatakan, tolonglah diaplikasikan pantun itu seperti apa. Karena yang kemarin kita bahas itu mengenal pantun. Kita kan cuma bertanya pantun itu apa, Pak, telangkai itu apa. Malam hari ini kami datang khusus untuk belajar bersama pantun. Insyaallah. Bersama Bapak Irfan Tanjung. Nah, pantun itu sendiri yang bagaimana, Pak? Kita buatlah dulu, katakanlah dulu, apa dari peminangan, apa antar pengantin. Dia ada dua. Ini yang kalau peminangan tuh, itu awalnya beda lagi. Nanti kalau udah jadi orang tuh, itu baru antar pengantin. Istilahnya antar pengantin nih, dia kan dua orang sebagai juru sabda, satu pihak laki, satu pihak perempuan. Jadi kalau kita sukat 2-3 sukat, kalau gantang 2-3 gantang, eloklah nanti ini sekedarnya bisa kita singkat. Kalau direntang nanti terlalu panjang. Terlalu panjang karena memang ada prosesi-prosesi adat yang begitu panjang ya, Pak. Ada. Jadi kalau kita katakanlah kita buatlah seperti antar pengantin. Itu ada pihak yang datang, langkai dari pihak laki, satu dari pihak perempuan, menunggu. Jadi yang pertama kali itu kita buat tuh, kalau awal pertama kali masuk, nanti dari pihak perempuan, tuan rumah, langkai pihak tuan rumah, nanti dia ngode lah dulu tuh istilahnya, udah siap dia, boleh kita masuk. Nanti paling tidak kalau bahasa sekarangnya dia pakai mic tuh ahoy. Kalau ahoy itu salam khusus untuk Melayu ya. Melayu itu. Bukan Horas, maaf ya. Bukan. Ini Tanah Deli. Bukan mendiskreditkan etnis lain. Kalau Tanah Deli ini, setahu kami dulu itu ahoy. Ahoy ya. Memang itu betul. Nah ini informasi untuk Sobat Tuah dimanapun Anda berada. Melayu dimana bahwasanya Medan ini adalah Tanah Deli. Nah, Tanah Deli itu etnik tempatannya atau suku tempatannya ialah suku Melayu Deli. Nah, cara ciri khas untuk menyapanya pun ada juga, yaitu dengan sebutan sapaan ahoy. Nah, itu ciri khas, bukan ciri salam ya. Kalau salam tetap assalamualaikum. Tak boleh dirubah. Tak boleh, itu tegas. Tapi inilah ciri khas Melayu itu. Kode dia mau masuk, nanti pihak perempuan udah siap dia, ahoy, gitu. Nanti baru disambut dari langkai pihak laki, dijawab ahoy. Saling bersahutan. Baru masuk. Masuk ini nanti, sementara kita masuk ini nanti dari pihak perempuan bertatap titih lah sambil kita berjalan. Itu nanti barulah dia diempang batang, dijaga 2 orang pria. Empang batang namanya. Nah, nanti di empang batang inilah
bersambut-sambutan dari ini. Misalnya kalau nanti si pihak perempuan, Iya. pohon pahu tunas di batang, katanya tumbuh di dekat pohon kemiri, dari jauh Tuhan ini datang apa hajat kemari misalnya. Dia Tapi bertanya dulu, Bang. diawali Iya, semuanya itu pakai salam. pakai salam. Jadi kita pun gitu juga. Pohon dadap tumbuh di pantai, hendak bermalam ke tepian muara. Mohon maaf kalayak ramai, sambutlah salam agama kita dulu dengan suara, tapi harus lantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disambutlah waalaikumsalam. Nah, jadi bisa juga kita masukkan nanti kalau pantun ini memang isi yang perlu 1, 2, 3, 4. 1, 2 itu itulah sampiran. 3, 4 ini adalah isi. Maunya kalimat yang di tengah sama yang di ujung maunya agak manis ya didengar. Bisa dibuat tuh, tapi ya rajin kita belajar. Misalnya kalau saya biasanya pinang tumbuh, saya bilang. Iya. Pinang tumbuh pohonnya tinggi, menanti buah hama yang berurai. Kalau kita yang datang nih, alhamdulillah senang sungguh rasa di hati karena kami sudahlah sampai. Begitulah bahasanya. Baru kita sampai tinggi-tinggi pohon pinang, subur tumbuhnya di tepi telaga. Kami yang datang nih merasa senang. Semoga keluarga yang menanti begitu juga. Nah, itulah bahasa yang setelah kita beri salam. Jadi begitu pemirsa, Sobat Tuah dimanapun Anda berada. Jadi kalau untuk pantun meminang itu memang bahasanya berbeda ya Pak ya. Berbeda dengan pantun sehari-hari atau pantun untuk berjumpa bersama kawan. Nah, dari pantun ini sendiri ada yang menarik Pak Ipan. Bahwasanya pernah saya dengar pantun itu ada yang terbagi menjadi 2 bait, ada yang 4 bait, dan juga ada yang seterusnya gitu. Maaf, kalau yang dibilang memang yang manis itu 4 bait dia. 4 bait. 2 sampiran, 2 isi. Kalau yang dibilang 2 bait itu sebagai sampingan itu untuk humor. Untuk humor. Untuk humor. Misalnya kita nanti di hempangan tuh betekak-betekak. Ini misalnya buat bingkai 10 betong, Tuhan diutus jadi telangkai. Jangan di sini ndak cari untung. Kalau istilah orang bilang ikan cepat ikan gabus katanya, lebih cepat lebih bagus katanya kan begitu. Kita kalau untuk bertekak di situ disesuaikanlah dengan hal keadaannya, misalnya lama kali dihadang kan gitu. Ikan belana, ikan kakap, 3 ikan tenggiri, banyak kali pun Tuhan bercakap. Letih kami sini berdiri. Nampak-nampaknya lain Tuhan nih. Mulailah misalnya naikkan apa tuh sikit untuk bermain. Dinaikkan nadanya ya. Naikkan sikit, tapi ingat kalau di hempang batang jangan kita dulu naikkan nada tuh. Awak baru datang pula nak marah-marah. Tak betul. Datang kita elok-elok, bagus-bagus. Nanti udah datang kita, itu kadang-kadang memang seharusnya dibuat juga tuh nanti ada siram bertih, penyambutan masing-masing kan gitu. Kemudian nanti ada juga pakai tepak, udah itu nanti ada disambut tari. Jadi nanti setelah itu tadi, itu ada dimintakan sepatah kata 2 di halaman kepada Tuhan, misalnya kata tuan rumah. Karena sudah sampai ke teratak kami, mohonlah kiranya sepatah kata diberi agar sejuk rasa di hati kami, kata gitu. Kita ungkapkanlah ada pun hajat kami datang kemari, sesuai dengan pakat kita memenuhi janji. Kami mengantarkan anak muda kami ini agar dapat dipersandingkan dengan sang istri. Baru masuk ke empang pintu. Di empang pintu itulah bermain. Sebelum kita bahas di empang pintu. Nah, mungkin Sobat Tuah banyak yang belum tahu ya. Bahwasanya permainan telangkai untuk mengantarkan pengantin ini berbeda dengan permainan telangkai untuk meminang. Beda. Nah, mengantarkan pengantin ini ialah pengantin pria yang diantarkan ke rumah pengantin wanita. Dan di situ ada prosesi-prosesi adat yang harus dilalui. Yang pertama itu ialah hempang batang. Yang kedua ialah hempang pintu. Dan yang ketiga ada hempang pintu itu nanti ada juga siram bertih. Ada siram bertih dan juga ada tukar tepak tanda berdamai. Tukar tepak tanda berdamai. Selanjutnya ada sepatah kata di halaman. Barulah tiba di hempang pintu. Nah, sebelum kita bahas tentang hempang pintu, nah mungkin Sobat Tua ada yang bertanya,
Hempang batang itu apa sih, Pak? Hempang batang Terbuat ini, dari apakah hempang batang tadi? Dan filosofinya dulu-dulu itu kalau dulu-dulu itu hempang batang itu, itulah katanya pemuda setempat katanya. PS lah kalau kita bilang PS zaman kalau sekarang istilah ya. Iya. sekarang. Nah, itu pemuda setempat itu dijaga 2 orang laki-laki. 2 orang laki-laki. Nah, selesaikanlah dulu secara adat, itulah siapkan uncang. Berarti anak lajang lah yang menjaga ya. Anak lajang lah. Kadang-kadang ya, tapi itulah juga. Kita nengok situasi. Kadang-kadang udah hal suatu, kadang-kadang mendesak waktu nih. Orangnya belum siap. Oh, jadi boleh digantikan ya. Boleh lah. Tapi adat aslinya memang harus anak lajang ya, anak 2 orang pemuda. Betul. Nah, hempang batang itu sendiri dulu terbuat dari apa itu, Pak? Kalau orang dulu dia, setahu saya dia tuh pakai apa namanya itu? Kalau kita bilang kan pucuk daun kelapa. Janur. Janur. Nah, itunya dulu. Nah, sekarang nih agak sulit memang, bukan ya, sebenarnya udah dipermudah orang. Kain panjang dibuat orang. Begitu juga kalau di hempang pintu, memang kain panjang. Jadi hempang batang itu dulunya terbuat dari janur kelapa yang dijaga dipegang oleh 2 orang pemuda. Betul. Sebelah sana pegang satu, sebelah sini pegang satu, Pak Iwan ya. Nah, itu sebelum pengantin pria masuk, di situ ada perang pantun lah kalau kita bilang ya, antara 2 orang telangkai. Nah, di situ mengambil kesepakatan. Betul. Dengan membawa apa tadi namanya, uncang. Nah, uncang itu sendiri apa tuh, Pak? Mungkin banyak sobat tua yang uncang ini dia berbentuk kain, itu yang udah dibikinkan. Kalau orang dulu memang uncang dia namanya tuh. Jadi itu diisi lah nanti duit. Setahu saya uncang itu tempat duit logam kalau nggak salah. Kalau zaman dahulu logam, ya. Namanya ini hanya sekedar samping membudidayakan, melestarikan adat Melayu ini tadi. Kita bagaimana caranya supaya situasi situasi di tempat itu sifatnya gembira. Pantun ini pun hati-hati. Jangan bukan sembarang pantun aja, tak boleh berpantun-pantun kita yang sifatnya menyinggung. Apalagi fisik orang tertentu nggak boleh. Iya. Misalnya ada kekurangan fisik lah di antara kedua mempelai, jangan pernah dibicarakan atau lagi dipantunkan ya, Pak ya. Tak boleh dipantunkan itu. Awak enggak mantunkan, tak sanggup nih. Apalagi yang kotor-kotor. Biasa kan jangan bila perlu tak usah dihafal. Iya, karena takut benar, nanti di dalam bermain itu, karena jual beli pantun ini beda. Berpantun nih timbul semangat. Kadang-kadang bisa lupa ya, karena terbawa suasana ya, Pak ya. Terbawa suasana. Jadi dijaga, apalagi kita ini pantun adat. Ya, boleh kita sifatnya untuk menghibur, untuk memeriahkan, supaya sukses acara itu, tapi jangan menyinggung masalah fisik. Jangan menyinggung. Karena memang benar kata yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Irfan Tanjung ini, bahwasanya adat Melayu itu adat yang beresam tinggi. Resam budaya Melayu itu resam tinggi. Adab di situ ada beradabnya. Adab untuk berbicara, adab untuk menyapa, dan juga adab untuk menyampaikan suatu maksud. Nah, jangan sampai orang tersinggung dengan kata-kata yang kita sampaikan, dengan pantun yang disampaikan. Orang gelak tapi yang orang tersinggung. Iya. Bisa itu, rusak kita nanti. Membawakan acara adat terakhir tak beradab. Iya. Nah, Pak Ipan, jadi begitu sobat tua dimanapun Anda berada, begitulah penjelasan bahwasanya mengantarkan pengantin yang dibawakan oleh 2 orang telangkai tadi. Jadi pembahasan kita tadi masih sampai di hempang batang saja. Nah, kita akan tanya kembali bersama Pak Irfan Tanjung untuk tanya-tanya lebih lanjut. Itu nanti ada hempang pintu, hempang kipas, dan lain sebagainya. Nah, Pak Irfan, kalau dipetik si buah rimbang, jangan dipetik buah yang random. Kalau dari tadi kita sudah bersembang-sembang, boleh juga kita minum. Awak baru belajar pantun nih, tadi ngajarin Pak Ipan juga. Ini sungguh wangi minyak zaitun. Tak sama dengan minyak kelapa. Gara-gara bahar dan berpantun, pantun gue nggak ada jadi lupa. Boleh minum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, manis.
Kalau udah tempat ke Anom, ya tolong cari ke Batang Kemuna. Iya. Udah kita minum apa lagi nggak ditanya. Kalau begitu. Belajar sama-sama. Iya, saya agak kurang belajar pantun nih, mungkin bolehlah sering-sering saya kemari ya. Kalau enggak jadi sering-sering. Iya. Nah, ada juga yang bertanya, ini Pak Ipan. Ada juga yang bertanya di komentar kita di video yang sebelumnya. Ini ditanyakan oleh Wak Yung. Saya sangat tertarik dengan pantun dan saya mau belajar pantun. Cuman sayang di video ini, maksudnya video yang sebelumnya, tidak disebutkan alamatnya di mana. Informasinya dong, alamatnya di mana nih. Nah, memang benar semalam itu video kemarin kita tidak memberitahukan alamatnya. Nah, untuk lebih jelasnya alamatnya di mana kita serahkan langsung kepada Bapak Ahmad Irfan Tanjung. Jikalau sobat tua ingin belajar pantun nih, kira-kira alamatnya di mana nih, Pak? Tapi janji dulu, belajar sama. Belajar sama, ya. Sama-sama belajar. Iya, Ingat, iya. jangan nanti mau belajar sama bahipan kan ya. Iya. Janji awak dulu minta ampun. Memang beliau gitu loh, terlalu gitu. mengamalkan ilmu betul, padi tadi ya. Ya kalau enggak belajar ditanya alamat. Ini kalau di sini ini Pasar 2 Barat Gang Udang, Kelurahan Terjong. Pasar 2 Barat, Gang Udang, Kelurahan Terjun. Jadi kalau sobat tua ingin belajar langsung saja datang kemari, insya Allah bersama Pak Ipan. Insya Allah. Tidak mau disebut belajar bersama Pak Ipan, tapi kita belajar bersama untuk membahas pantun. Nah, kita lanjut sembang-sembang kita bersama Bapak Ahmad Irfan Tanjung. Nah, sobat tua dimanapun Anda berada, tadi kita sudah mengetahui bahwasanya apa itu hempang batang. Nah, setelah hempang batang itu ada prosesi adat-adat yang akan dilalui oleh mempelai pria, yang diantarkan oleh telangkai dari mempelai pria dan juga disambut oleh telangkai dari mempelai wanita. Nah, setelah hempang batang tadi dibuka, apa rintangan-rintangan atau halang-halangan yang akan dihadapi? Pintu tadilah. Sebelum hempang pintu tadi kan ada Bapak sebutkan bahwasanya ada melempar bertih, ada juga menukar tepa. Iya. Nah, itu mungkin bisa Bapak jelaskan. Itu memang kita memang itu udah dari zaman dulu, dari nenek-nenek kita itu tanda besar hati tadi. Sambutlah dengan bertih. Ini bertih ini tadi kan ada ditaruhkan, ada orang-orang bertih, pulut apa namanya? Atau beras yang udah ditaruh kuning dia. Sama rajang-rajangan daun pandan, bunga. Ini wangi-wangian nih. Tanda besar hati ini dilemparkanlah dia. Nanti dari pihak perempuan melempar, pihak laki disiapkan juga lah. Lemparkan juga. Oh, berarti saling lempar ya Pak Ipan ya. Tapi yang bagusnya dalam hal melemparkan itu diiringi dengan selawat. Terasa lagi pantun-pantun. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, lemparkan dia 3 kali habis. Ya. Banyak yang kita dengar kalau telangkai itu membawakan acara, inilah perang bertih bunga rampai, perang bertih bunga rampai. Nah, yang dikatakan bertih dan bunga rampai itu seperti apa? Apa bertih itu apa sih Pak? Bertih itu memang ada bertih itu dia sebenarnya dia padi itu. Padi yang digongseng. Putih warnanya. Itulah bertih. Tidak sama dengan beras. Tidak, kalau beras lain. Dia padi. Padi digongseng. Nanti macam berondong jagung lah begitu. Begitulah jadinya. Seperti ini apa namanya popcorn ya? Popcorn ya. Tapi bertih ini tidak bertih aja. Dia ditambah lagi nanti pandan, bunga-bungaan. Itu yang disebut bunga rampai tadi. Itulah disebut bunga rampai tadi. Itu dia dilemparkan tanda gembiranya menyambut tuan rumah ini menyambut. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Usah pantun lagi. Kita selawatkan aja lebih bagus. Iya. Nah, setelah prosesi pelemparan bertih tadi, selanjutnya apa? Apalagi hadang-hadangan yang dia ada? Tukar tepak lah kita, tanda berdamai. Berarti memang ada sudah disediakan tepak atau membawa masing-masing? Bawa masing-masing. Dari pihak menanti perempuan sudah menyiapkan, pihak laki-laki pun sudah menyiapkan. Jadi itulah tandanya udah bertukar tepak tuh nanti. Bersalaman lah nanti. Itu perempuan yang megang tepak tadi. Ya, masing-masing perempuan, ibu-ibu lah, orang dewasa, jangan anak-anak. Iya. Jadi
katakanlah dari sana yang mewakili tahuaknya, siniwaknya. Nah, inilah nanti orang ini tukar tepak. Nah, dimakanlah sirih itu masing-masing. Sirih yang pihak kita bawa dari pihak laki-laki dimakan nanti orang tuh, pihak perempuan gitu juga sebaliknya. Nah, itu ada tari-tarian, nanti disambut lagi dengan tarian. Jadi kalau prosesi Dari persembahan. Jadi pertanyaan saya nih, kalau prosesi adat yang memang sebenar-benarnya yang dulu dipakai, berarti dari Hempang Batang dia langsung ke Tabur Berteh, Betul. ke Tepak, Tepak, baru tari-tarian ya. tarian. Disambut Sebelum dengan itu ada lagi. Oh, ada lagi. Sebelum Pang Batang tadi sambut lagi silat. Ada lagi silatnya? Ada. Oh, memang banyak ya apa ya sobat tua ya. Oh, begitulah keunikan daripada budaya resam Melayu nih. Sebelum Pang Batang itu waktu narik pengantin tuh itu silat tarik namanya. Ah, ada lagi silat tarik ya. Silat laga. Oh, itu berbeda Pak ya? Beda. Di laga dia dulu. Nanti dari pihak pengantin laki-laki udah ada pesilatnya, dari pihak perempuan udah ada pesilatnya. Nah, kalau kita bicara tentang pesilat ini, teringat saya ada satu puak juga, mungkin boleh dikatakan puak Melayu juga lah, karena Melayu ini kan serumpun. Kalau kita lihat di Jakarta, orang Betawi itu mengantarkan pengantin juga dengan bersilat-silat Pak ya. Itulah pemanisnya itu. Tapi mereka mungkin aplikasinya dengan Melayu Deli beda ya Pak ya. Jauh lah beda. Karena mereka saya lihat bersilat sambil berpantun. Kalau di sana maaf cakapnya, kalau di sana kan Betawi dia, kebesaran orang tuh roti buaya. Iya. Kalau di sini awak buat kayak gitu nanti bilang orang nanti pengantin lakinya buaya. Jangan sampai ya. Jangan. Maaf bukan kita. Iya betul. Beda. Lain lubuk lain ikan. Lain lubuk lain ikan. Tapi kita hargai apapun namanya etnis, istilahnya suku. Kita ini kan kaya dengan kebudayaan. Betul. Siapapun yang buat itu harus kita hargai. Kalau mau kita dihargai. Jangan kita cemoohkan, itu tak boleh. Betul. Nah, itulah kaya kebudayaan kita jaga itu semuanya tuh. Nah, itulah keunikan daripada budaya resam adat budaya Melayu, Pak ya. Jadi di situ memang benar orang Melayu ini sebenarnya orangnya yang sopan-sopan. Karena ada pepatah Melayu mengatakan bahwasanya adat bersandikan syarak, syarak bersandikan kitabullah. Jadi adat-adat dalam resam Melayu ini tidak keluar dari ajaran agama Islam ya Pak ya. Iya, udah pasti itu. Jadi di situ ada kesopanan, di situ ada adab berbicara kepada orang yang lebih tua dan juga adab berbicara kepada sesama usia gitu mungkin ya Pak ya, sebaya ya. Sampai kalau dulu orang-orang tua dulu bilang kalau ada orang masuk Islam sama dengan masuk Melayu tuh. Begitulah besarnya Melayu. Iya. Saya pernah dengar juga tuh Pak bahwasanya kalau mau disebut Melayu dia ada 3 syarat. Yang pertama beragama Islam, yang kedua berbahasa Melayu, yang ketiga beradat resam budaya Melayu. Kalau tidak silap ya. Apakah itu yang benar, Pak ya? Betul. Jadi kalau orang yang maaf cakapnya masuk Islam bisa sama dengan masuk Melayu. Sama dengan masuk Melayu. Wah, itu sampai bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Melayu. Wah, luar biasa Melayu ini sebenarnya itu luar biasa. Makanya kalau kita orang Melayu ini tidak kita jiwai, tak kita cintai, sekedar cakap aja. Entahlah cakap. Sangat prihatin kita ya Pak. Prihatin lah. Tapi insya Allah masih banyak lagi yang banyak yang dukung. Nah, luar biasa. Kita sambung kembali perbincangan kita atau sembang-sembang kita ini bersama Bapak Ahmad Irfan Tanjung. Nah, mungkin sobat tua banyak yang belum tahu tepak itu apa sih? Tepak itu seperti yang di depan ini namanya tepak. Nah, tepak ini dipakai isinya sirih Pak ya. Sirih, tembakau, pinang, banyak isinya di dalam nih, macam-macam nih nanti nih, macam-macam di dalam tuh. Tapi intinya sirih itu. Nah, pemirsa, sobat tua dimanapun Anda berada. Nah, tepak ini inilah yang dipakai untuk tadi tukar tepak ya namanya. Ini kebesaran Melayu. Ini kebesaran Melayu. Nah, di dalam tepak ini ada sirih, ada pinang, ada kapur ya Pak ya, ada daun tembakau ya. Itu tapi ada juga kadang sekarang tuh ada maju bonbon buat permen ya. Iya. Nah, itu ada untuk pemanis. Itu ada filosofinya masing-masing. Nah, untuk membahas itu nanti
tunggu di video kami selanjutnya untuk membahas apa sih filosofi yang ada di dalam tepa ini. Makanya dukung terus channel kami Arbasman TV. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, share sebanyak-banyaknya. Amin. Nah, kita sambung kembali Pak Ipan. Setelah tukar tepa dan disambut dengan tari-tarian. Iya. Nah, setelah itu apalagi prosesi adat yang Sebelum ke empang pintu, itu nanti dimintalah pula sepatah kata di halaman. maksudnya sepatah kata itu Sepatah dari kata diminta oleh tuan rumah, telangkai tuan rumah dari pihak pengantin wanita kepada kepada pihak laki. Ini sebenarnya pura-pura dalam perahu. apa tuh? Perahu mudik dari Lahulu kata awak. Ini pura-pura dia tak tahu, walaupun dah tahu tanya juga dulu. Oh, Mbak katanya kan pohon pau tunas di batang, betul. tumbuh di dekat pohon kemiri. Kata telangkai perempuan. Iya. Dari jauh tuan ini datang, apa hajat kemari? Udah tahu dia wak ngantah pengantin, tanya juga. Iya, Nah, iya. itu baru dibilang. Biasanya dibikin pangkalnya, yang kuri adalah gundi, yang merah adalah sage, yang baik adalah budi, yang indah adalah bahasa. Diangkat dulu. Sungguh ahli baik sangat berlapang hati kiranya telah menyambut kami datang kemari. Disambut dengan sanak keluarga beserta seluruh pemilih. Jangan awak diam aja gini. Oh. Berarti gimmick Tapi, itu harus bergerak juga berdiri ya, Pak? kita, tapi jangan ditunjuk batang hidung orang gini. Oh iya nggak boleh Pak ya. Nah, tak kurang sopan. Iya benar. Adapun hajat kami datang kemari ini sesuai mufakat kita. Kami kemarin menulis janji. Yakni mengantarkan anak muda kami yang ganteng. Ditunjuk pengantinnya. Ini yang berbicara ini dari Pihak laki-laki. Pihak Kan tadi laki-laki. Pihak perempuan dah minta. Oh, dia iya. mau sepatah kata diberi. Ya, itulah dia. Jadi ditunjuk yang ganteng ini. Nah, adapun hajat kami datang kemari ini sesuai mufakat kita dulu. Kami kemari menulis janji yakni mengantarkan anak muda kami yang ganteng nih. Pakai jempol aja, sistem Jawa aja nih, nggak apa-apa. Boleh ya? Jangan kita. Oh iya. Mengantarkan anak muda Karena yang mungkin pakai ganteng jempol ini lebih sopan ya. Iya benar. agar dapat dipersandingkan dengan sang istri. Kita tunjukkan ke arah pelaminan. Oh, sang istrinya sudah nunggu di pelaminan ya? Udah dulu di pelaminan. Oh iya. Ditutup ya mempang kipas. Agar dapat dipersandingkan dengan sang istri. Nah, tentunya dengan harapan dan doa kita semua nih yang ada, semoga mereka menjadi pasangan yang serasi. Semoga senantiasa diridhoi ilahi, menjadi keluarga yang diidam-idamkan setiap insan. Sakinah, mawaddah, warahmah. Kita gini kan tangan kita pasti insya Allah bilang orang itu amin ya rabbal alamin. Itu kan doa. Oh iya. Demikian sepatah kata diberi. Dah masuk empangan pintu. Nah di situ ndak main. Kalau mau main di empang pintu tuh. Ini udah di empang pintu nih ceritanya nih ya. Nah, empang pintu ini dijaga lagi sama dua orang pria. Ini seperti apa, anak beru ini. Oh, anak beru. Anak beru ini. Sebenarnya yang dua inilah yang harus mendapatkan yang di pelaminan tuh. Nah, begitulah bahasa orang tua dulu. Memang harus dua pria yang menjaga empang pintu tadi ya. Harus dua pria. Inilah yang harus mendapatkan. Iya. Itu saudara. Kalau anak beru itu kan saudara ayahnya, misalnya emaknya sama ayahnya gitu kan boleh. Yang perempuan nih. Oh iya, kalau di puak lain lah kita singgung lah, puak Batak kalau dibilang itu apa Pariban ya kalau nggak salah namanya ya, Pariban ya. Kalau di Melayu anak beru. Oh. Iya. Emak perempuan sama ayahnya. Iya. Emang dalam Islam pun boleh menikah ya? Boleh. Sepupu lah namanya kan boleh menikah. Tapi emak perempuan tidak boleh ayah sama ayah. Oh jadi ini menarik ya. Ayah sama ayah swali namanya. Ayah sama ayah memang swali. Jadi ini menarik ya sobat tua dimanapun anda berada. Bahwasanya adat Melayu ini yang menjaga empang pintu, katakan tadi empang pintu adalah anak beru, yaitu seharusnya dia yang mendapat anak keponakan daripada yang menikah emak pengantin inilah. Aturan mereka ini bisa menikah saling sepupu ya Pak ya. Kalau dulu ceritanya itu juga dari orang tua dulu, sebelum anaknya ini mau dipinang orang. Iya. Misalnya dipinang orang lah, tapi belum bisa putuskan, orang tuh tanya dulu sama anak beru tadi. Ada kalian yang enggak sama adik kalian nih begitu. Oh iya. Kalau ada nggak bisa diterima pinangan orang. Kalau zaman dahulu Pak ya. Jadi secara adat selesaikanlah dulu ini. Oh iya.
memang begitu apanya. Kalau kita lanjutkan empang apa namanya? Empang pintu. Nah, empang pintu tadi dijaga oleh 2 orang anak beru, yaitu anak laki-laki. Ya. Nah, itu cara mainnya gimana tuh, Pak? Cara permainannya itu? Kalau sekarang nih memang dulu itu kainnya itu diempangkan kain panjang. Kain panjang. Kain panjang. Kain panjang itu seperti kain gendong anak bayi. Iya. Oh. Nah, kain panjang aja itu ya ditarik nanti sama orang tuh. Ditanyanya lah tuh nanti dari pihak perempuan tuh kira-kira apa namanya harus lewati dulu ini, kan begitu katanya. Nah, nanti kita bebantah lah dari, karena kalau dia apa panjang kali nih. Oh iya. Bebantah lah dari pihak belaki ini, istilahnya 7 lubuk 9 kolam, mana yang dalam belum ku tahu, disuruh masuk kami ke dalam, ngapet penumpang lagi pan pintu, kan begitu bahasanya. Nah, jadi bukanlah kami salah berbuat begini macam lah dibilangnya, kita singkat aja. Iya. Nah, tapi kalau Tuhan mau lewat, penuhi dulu juga berapa syarat. Kalau tidak berdiri aja lah kalian sini sampai jam 4. Misalnya gitu. Tidak pantun boleh. Kalau Tuhan mau lewat, penuhi dulu beberapa syarat. Kalau tidak, berdiri aja lah kalian. Pura-pura nengok jam sampai jam 4. Oh, seperti syair petata betul tadi lah ya. Itulah. Tapi jangan salahkan kami kalau ada mak-mak nanti di sini asam urat di kumat. Nah, itu apa-apa. Iya. Disitulah dia bermain. Kalau mau bermain di empang pintu itu, arti bermainnya disitulah bertekak-tekak. Bila perlu sentapkan kain itu nggak apa-apa. Oh, kain palang pintu tadi dirampas lah begitu ya. Boleh. Tapi setelah kita pula buka dulu pantun, istilah kalau pantun yang lama, ke Gersik sudah, ke Penang udah, ke Kedah pun sudah, hanya Kuala Mersing yang belum, anak tuan di Risik sudah, di Pinang udah, hanya nikah pun udah, habis sanding belum, macan tutul makan ruak-ruak, tak betul lagi nih wak rap. Boleh langsung disantap gitu Pak ya? Memang dalam adatnya seperti itu Pak ya, kalau diempang batang alus, ya kalau empang batang itu baru datang, tidaklah marah-marah. Kamu kena marah-marah, iya betul. Jadi kalau diempang pintu karena kan dasurannya masuk. Karena kita istilahnya kita merasa ini kok dari sini ada lagi nih macam kalian main-main kena aku ya, seperti itu ya. Dulu betong ini tuan diutus Langkai, jangan enggak cari untung. Iya. Bahasanya. Jadi bermain. Agak tinggi lah, tapi itu bukan emosi benar-benaran ya Pak, bukan emosi betul-betul ya Pak ya. Cuman main-mainan aja. Datang pun awak sama-sama, makan sama-sama. Iya. Cakap kalau ada rezeki pun bagi 2. Bagi 2 ya Allah. Tapi ujung-ujungnya nanti uncang juga seperti yang tadi Pak ya, uncang yang kain itu ya. Betul. Nah kalau uncang itu umpama lah, karena kita kan masalah adat ini tidak dipersulit lagi zaman sekarang. Tidak. Jadi kalau uncang itu ditukar dengan yang lain boleh, entah amplop atau kebanyakan uang. Sekarang amplop ya. Awak dulu banyak bikin uncang nih, satu goni habis semua pula bikinnya kan. Kenapa sekarang nih tak bisa tentukan, kalau kita buat sendiri hilang nih uncang, mana mau cari-cari lagi. Iya. Jadi amplop aja. Untuk mempermudah, tapi asal adatnya memang harus pakai uncang. Nah setelah dikasihkan uncang tadi, setelah diberikan 5 buah 5 masa ditangkai buahnya busuk, karena syarat sudah terima izinkan kami masuk. Nah, bolehlah tuan katanya. Nanti ditanyanya Ina itu udah itu pemanis saja. Masih banyak pertanyaan lagi. Kadang-kadang tanyanya keris, Inai. Itu terserah apalah yang ditanya orang tuh, tapi itu hanya pemanisnya. Jadi menarik lah permainan itu. Insya Allah menarik. Jadi penasaran nih Sobat Tuah dimanapun Anda berada. Mungkin sekali-sekali nanti waktu Pak Ipan Tanjung ini boleh show ya lah kita katakan ya, live show, bolehlah kita ikuti ya. Kalau mau belajar memang gitu caranya. Ini kan hanya sekedar kita berbicara-bicara aja. Iya. Kalau enggak betul-betul turun ke lapangan. Kalau saya pun dulu begitunya pula, ya kan, bukan langsung bisa. Nah pengalaman, ini kita bicara dengan pantun lagi sebelum kita sambung dari empang batang, empang pintu. Setelah empang pintu kan ada lagi ya, empang apa? Empang kipas. Sebelum kita tahan dulu ke empang kipas. Jadi pemirsa jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan sambung bahasan kita, yaitu membahas tentang empang kipas. Jadi Sobat Tuah dimanapun Anda berada, nantikan kami sejenak lagi tetap di Arbasman TV.
Nah, Sobat Tua dimanapun Anda berada, tadi kita sudah mengetahui banyak pengetahuan yang diajarkan oleh Bapak Ahmad Irfan Tanjung, yaitu tentang telangkai mengantarkan pengantin. Tadi ada prosesi adatnya, yaitu hempang batang, hempang pintu, hempang kipas. Nah, hempang batang, hempang pintu sudah kita bahas. Nah, kali ini kita akan bertanya lagi bersama Bapak Ahmad Irfan Tanjung mengenai hempang kipas. Nah, tadi kan Bapak sudah menjelaskan tentang hempang batang, tebar berteh, tukar tepak, sepatah kata di halaman, dan juga hempang pintu. Nah, setelah hempang pintu tadi ada satu prosesi adat lagi, yaitu hempang kipas. Nah, hempang kipas itu sendiri bagaimana, Pak? Yang dikatakan hempang kipas ini dia bahannya itu pengantin udah duduk di pelaminan, dijaga dua orang anak dara, anak gadis lah. Nah, itu nanti pakai kain selendang tipis. Selendang tipis. Yeah. Masalah warna terserah, tak jadi masalah. Kadang ada putih, hijau, merah, terserah lah itu. Yeah. Jadi dibuatlah itu tadi, dipeganglah oleh anak dara itu. Jadi dalam proses pertama pengantin datang, itu pengantin wanitanya itu ditutup begini. Nah, yang jaga anak darahnya berdiri, pengantin perempuannya duduk, tapi mukanya tak nampak, terlindungi dengan kain tipis, kain tadi, selendang lah kita bilang. Itulah yang dikatakan hempang kipas. Masalah warna terserah, tidak menjadi suatu kewajiban. Yang penting cantik lah selendangnya tadi, karena ini kan seumur hidup sekali, mau yang bagus lah semua. Jadi sebelum empang kipas ini dijaga oleh dua orang anak dara. Katakanlah nih dua orang anak dara ini kawan-kawan sepermainan dia. Alhamdulillah, dalam arti kata kawannya ini sudah menikah. Untuk mengambil semangat kawannya ini tadi, dialah yang memegangnya, diberikan dia suatu penghargaan, biar timbul semangatnya juga. Mudah-mudahan aku nanti cepat menyusul, menyusul. Iya. Itu asalnya anak gadis, anak dara kalau orang tua dulu. Jadi sebelum berlalu ke hempang kipas, itu meayahkan didudukkan. Kadang-kadang ada tuh di sebelah pengantin tuh dua bangku, dua kursi. Iya. Sering kita lihat di sebelah pelaminan itu ada kursi kanan utama seperti ini, dan sebelah kiri dan sebelah kanannya ada dua kursi. Betul. Kosong ya. Iya. Itu tempat duduk mak ayah. Orang tua dari perempuan. Kalau yang di sebelah kanan? Ya bisa jadi kadang-kadang tak tentu orang buatnya. Ada kadang buat sebelah kiri, ada yang buat sebelah kanan. Dia kadang-kadang mengikuti irama tukang kamera itunya sebenarnya, karena ada shooting. Ya, jadi intinya itu tempat duduk yang disediakan untuk kedua orang tua mempelai. Betul. Iya. Nah, jadi sebelum kita berlalu ke hempang kipas, itu ada sembah mertua namanya. Pengantin laki-laki sebelum didudukkan dia harus sembah mertua dulu. Tapi sebelum sembah mertua dia, kalau orang kita Jawa bilang sungkeman. Oh iya. Maafnya itu sungkeman. Tapi kalau kita adat Melayu bukan sungkeman, sembah mertua. Beda, tapi maknanya sama itu. Oh iya. Minta izin kepada kedua orang tua perempuan, mertuanya tadi. Apa menceritanya kalau hidup kita ini ingin mendapat berkah dari Allah, orang tua yang diutamakan. Iya, benar. Jadi setelah prosesi sembah mertua tadi, menantu sembah mertua mohon minta izin dulu kita. Udah disalamnya tadi emaknya, salamnya ayahnya mertuanya tadi, yang laki-laki nih. Udah salamnya, baru kita bilang, ayahanda, walaupun tadi kita salaman ke emaknya dulu, baru ayahnya, tapi waktu kita menyebutkannya, langkah baiknya ayahanda, ibunda, kami minta izin supaya anak kita ini dipersandingkan di pelaminan. Silakan katanya. Barulah kita arahkan dia ke pelaminan. Jadi waktu di pelaminan tadi, kadang-kadang ini kan melihat waktu, kondisi. Kadang-kadang kalau bawa acara gini kita pertimbangkan juga, pikirkan juga.
apa namanya waktunya, durasinya. Iya. Kadang orang berhaban dah gelisah tuh. Oh. Karena waktu ndak zuhur. Apalagi kadang-kadang dekat dengan masjid atau musala, Benar, benar, tempat acara itu harus kita baca situasinya tuh. Jangan lagi lama-lama. Iya. Mainkanlah wa alang wa uncu, pandai menari, kita bilang pandai menari serampang 12. Empang batang, empang pintu dah kita lalui. Nih kami kasih syarat sebagai empang kipas. Boleh kita bilang gitu, jadi tak payah lagi. Oh, iya. Kasih. Uncang juga. Uncang tadi lah, udah kita siapkan tadi yang 6. Jadi kita kasihkan nanti. Di situlah kita berpantun pula. Pantunkanlah waktu ngasih itu supaya hidup dia dipantunkan. Supaya menghidupkan suasana. Menghidupkan lagi, suasana. Lebih meriah lagi ya, Pak. Hati-hati dengan pengengat. Kita bilangnya kan, pengat bersarang di pohon jati. Iya. Ini wak kasih sekedar jemput semangat. Supaya malam jangan pula orang yang duduk kawin kau pula yang mimpi. Iya. Saya kasihkan uncang tuh. Iya. Nah, jadi macam mana lagi nanti supaya hidup suasananya tuh. Nah, waktu ndak ngasih satu, pilih, tengok dia yang mana yang celaknya besar. Walaupun cantik dia, udah buat aja nggak apa-apa untuk menghidup suasana. Sedikit apalah kalau pantunkan. Kalau bahasanya entertain lah. Tetak sebatang sena. Jangan sampai ranting terbelah. Betul. Kalau boleh wak bertanya, ngapa celakmu tebal sebelah? Ini contoh. Banyak pantun-pantun yang lain ini contoh aja. Kasihkan, menghidupkan suasana. Lebih menghibur lah menghibur. Iya. Jadi setelah uncang tadi diberikan kepada 2 orang anak gadis, anak dara. Minta izin lah kita. Boleh kami dibuka nih, boleh lah. Kalau udah dikasih kuncinya main lagi. Oh iya. Bukalah. Waktu itu nanti boleh juga sebelum misalnya dipantunkan dulu. Laki-laki nih terang bulan terang bercahaya, nak cinemen kecapi. Kau jangan lekas percaya, kau tengok betul-betul nanti tah orang lain yang di make upi. Iya. Rasanya. Betul wak, katanya. Cantik gak? Cantik. Laga. Menarik. Bantailah. Jebak aja di situ. Jebakannya seperti apa tuh? Misalnya cantik wak, katanya. Menarik wak. Apa yang menarik? Tengoknya gini, tapi bisikkan sama dia. Entah hidungnya, entah bibir ngikut tuh. Apa yang menarik? Bibirnya. Bisikkan nanti apa yang menarik tau? Bibirnya. Gelak lawang tuh. Apa pula bibir narik? Yang biasa narik kan tangan. Oh iya. Memang iya benar. Jadi sobat tua biasanya ini sebenarnya humor untuk lebih ke humor sebenarnya, menghidupkan suasana. Dibisikkanlah kepada mempelai pria tadi, menarik. Apanya menarik? Bibirnya. Jadi ngikut itu. Audiens tertawa ya kan. Sebenarnya saya tadi kurang nyambung, Pak. Apa kok bisa menarik bibirnya? Maksudnya sebenarnya yang menarik itu kan tangan. Yang ditarik itu kan tangan. Iya. Hebatlah anak uak nih. Bibir bisa narik. Itu menghidupkan suasana. Banyak lagi yang lain-lain itu contoh kecilnya aja. Tapi yang sopan. Iya, benar. Apapun ceritanya tak ada menyinggung yang lain. Baru lanjut, dah selesai kepada marhaban. Baru prosesi tepung tawar ya. Udah didudukkanlah kedua mempelai tadi ya. Betul. Disandingkan ya. Marhaban. Selesailah. Jadi begitu sobat tua. Jadi banyak ilmu dan juga pengalaman yang boleh jadi diceritakan oleh Bapak Ahmad Irfan Tanjung. Yang pertama ialah sebagai telangkai tadi, karena memang beliau berprofesi sebagai telangkai. Mengantarkan pengantin. Di mengantarkan pengantin itu ada prosesi adat, yaitu yang pertama tadi hempang batang yang dijaga oleh 2 pemuda setempat, boleh dikatakan. Dan yang kedua dari hempang-hempangan aja ya. Yang kedua ialah hempang pintu yang dijaga oleh 2 orang pemuda juga, tapi 2 orang pemuda kalau bahasa Melayunya anak beru ya.
pemuda yang bisa menikah dengan pengantin wanita tersebut. Dan yang terakhir ialah empang kipas, yaitu empang kipas ini yang dijaga oleh 2 orang anak dara atau anak gadis ya Pak ya. Sahabat sepermainan dari mempelai wanita tadi, melambangkan bahwasanya di sahabatnya inilah mengantarkan dia untuk, ya mungkin setelah menikah orang ini nggak bisa bermain lagi bebas seperti biasa ya. Jadi seperti itulah prosesi adat yang dilalui dalam acara mengantarkan pengantin. Nah, bagi sobat tua yang ingin bertanya-tanya, nanti mungkin ada pertanyaan seputar telangkai mengantarkan pengantin, boleh ditulis di kolom komentar. Itu yang biasa dibuat sekarang itu. Itu yang biasa dibuat sekarang. Nah, ya perlu sobat tua ketahui kembali, ini sekedar informasi bagi sobat tua bahwasanya prosesi-prosesi adat itu sebenarnya masih banyak lagi Pak ya. Ada yang ada pijak batu lagan, ada mandi bedimbar. Cuman prosesi adat yang dijelaskan oleh Bapak Irfan Tanjung ini ialah yang sudah awam, yang sering dilakukan oleh orang sekarang lah ya. Karena mungkin masalah waktu dan juga masalah yang lainnya. Nah begitu ya. Sobat tua dimanapun Anda berada, jikalau ada nanti pertanyaan, mungkin boleh-boleh aja bertanya kepada Bapak Ahmad Irfan Tanjung, nanti insya Allah kami balas di kolom komentar. Nah, sobat tua dimanapun Anda berada, mungkin di video selanjutnya nanti kami akan membahas tentang prosesi telangkai meminang pengantin. Kalau tadi dijelaskan oleh Bapak Irfan ialah mengantarkan pengantin yang sudah dipinang, mendudukkan ke pelaminan, bersanding dengan permaisurinya. Dan kali ini nanti di video selanjutnya kita akan membahas tentang meminang pengantin bersama Bapak seharusnya Ahmad memang meminang dulu. Ya, seharusnya memang meminang dulu ya. Cuman supaya lebih penasaran ya. Nanti di situ ada juga dijelaskan tentang cara-cara berpantun yang lebih resam lagi. Resam itu ibaratnya pantun yang tidak sembarangan ya Pak Ipan ya, mungkin ya. Dijagalah. Karena ada memang pantun yang asal pantun, karena berbeda pantun yang asal pantun dengan pantun lepas dengan pantun yang memang betul-betul resam adat budaya Melayu. Nah, bahasa-bahasanya itu lebih dalam lagi. Bagaimana keseruan kami dalam acara prosesi meminang? Ikuti terus channel ini dan dukung terus. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share yang sebanyak-banyaknya agar orang lebih tahu budaya Melayu itu seperti apa dan agar orang lebih tahu bagaimana cara profesi pinang meminang dalam acara Melayu dan juga mengantarkan pengantin dalam adat resam budaya Melayu. Saya Alang Tuah dan juga bersama Bapak Ahmad Irfan Tanjung pamit undur diri. Kita bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy.